Halo guys, kami dari Prodi Manajemen Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo. Saya Anas. Saya Nanas. Saya Melan. Saya Eviza. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita dari manajemen semester 1 kampus Merdeka Malang, PDKU Ponorogo. Di sini kami di tempat es krim Ponorogo, yaitu apa itu? Seventies Ice Cream dengan Bapak Imron, Mas aja Mas. Mas Imron Ya, Mas aja. Ya. Saya belum dari bapak-bapak. Ya, Mas Imron. Di sini kami ingin mewawancarai tentang SDM yang mensukseskan usahanya, Mas Imron. Sumber daya manusia ya? Ya, sumber daya manusia. Jadi ceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya 17S Cream ini. Jadi lebih enak orang-orang biasanya bilangnya 70s ya, walaupun aslinya 17s gitu ya. Kan tapi Pak 70s gitu, walaupun tidak sesuai ya. Jadi awalnya itu 70s ada pusatnya di Jogja, yaitu di dekat kampus UNY, Jalan Komodoyo. Dulu itu awalnya memang partner saya itu tidak berfokus di es krim, tapi selayaknya coffee shop biasa aja. Tapi lambat laun lama-lama ternyata kita dapatin niche, yaitu market niche, yaitu di ice cream shop sendiri. Makanya mulai saat itu mulai beralih ke ice cream shop gitu ya. Terus di Jogja sendiri itu saat ini kita langsung lompat aja, saat ini udah ada 3 cabang, yaitu di UNY, Tugu, sama satunya di Sleman. Nah, brand keempat ini baru ada di Ponorogo. Jadi ini pertama kalinya ada brand Seventeen sendiri di luar kota. Gitu. Berjalannya itu kurang lebih baru sekitar 2-3 tahun. Cuma kalau yang di Ponorogo ini baru jalan bulan kedua, karena bukanya kemarin baru di tanggal 18 September tahun ini. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian ini tentang sumber daya manusia. Oke. Menurut Bapak, seberapa pentingnya peran sumber daya alam dalam usaha? Mas? Sumber daya manusia ya? Sumber Sorry daya ya. manusia. Nah, menurut saya sumber daya SDM sendiri itu menurut saya sangat amat penting di era bisnis sekarang. Karena menurut saya di era keterbukaan informasi untuk saat ini, semua orang bisa membuat bisnis yang berbeda-beda dan bisa mengambil varian yang berbeda-beda karena tiap orang mempunyai cita rasa sendiri-sendiri kan. Jadi menurut saya hal yang paling penting untuk saat ini yaitu di sumber daya manusianya itu sendiri. Karena gimana caranya biar customer experience yang didapatkan seorang customer itu menjadi poin utama, apalagi di Seventies itu sendiri. Jadi bagaimana caranya kita membuat customer itu merasa nyaman dan tidak ragu untuk datang kembali. Karena hal yang saya pikirkan secara pribadi, tidak semua orang itu mempunyai pemikiran yang sama ketika mereka ingin datang ke sebuah tongkrongan, ibarat kata kan seperti itu, apalagi kayak seperti coffee shop atau tempat nongkrong dan lainnya. Karena kayak takut banget ke coffee shopnya isinya cowok-cowok semua atau gimana, atau mungkin sekarang udah terbentuk stigma takut banget ke sini karena isinya cewek semua gitu, mungkin juga ada. Jadi gimana caranya sumber daya manusia ini kami olah di tim kami biar
kami tidak membedakan ada kalangan tertentu. Jadi semua orang kita welcome buat datang ke sini seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian apa kriteria utama yang Mas perhatikan saat merekrut karyawan? Oke, rekrutmen ya. Ya. Jadi kualifikasi untuk rekrutmen sendiri, yaitu yang paling utama itu jujur pasti ya. Kalau nggak jujur bahaya juga. Yang kedua itu komunikatif, karena erat kaitannya tentang customer experience sama komunikasi antara penjual dan pembeli. Ketika komunikasi itu terjalin, maka bisa jadi dampak purchase ataupun repurchase-nya akan tinggi. Seperti itu. Yang ketiga yang pasti dari personal experience si karyawan. Kebanyakan kalau emang dia sebelumnya itu sudah pernah bekerja di service bisnis seperti ini ataupun di F&B ya, itu biasanya mereka udah terbiasa buat melayani seseorang. Tapi ketika mereka belum mempunyai pengalaman di bidang itu juga tidak apa-apa. Yang penting dasarnya mereka itu mempunyai sifat, yaitu sifatnya komunikatif, terbuka, dan lain-lain. Dan lain-lainnya itu apa? Itu biasanya tiap orang berbeda. Jadi itu bisa, kalau menurut saya itu bisa banget kita teliti ketika udah wawancara. Jadi bagaimana dia berbicara, bagaimana dia melemparkan pertanyaan, bagaimana dia menjawab, bagaimana gestur dia dalam menjawab pertanyaan, itu sangat terlihat ketika wawancara. Jadi setidaknya kualifikasi pertama itu pasti di CV itu tentang bagaimana dia membuat CV itu menjadi sekomunikatif mungkin dan walaupun sederhana itu bisa menjelaskan secara mudah bagaimana dia memperkenalkan dirinya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, menurut Mas Imran sendiri, Ya. sejauh mana kualitas SDM berpengaruh terhadap keberhasilan akan pertumbuhan bisnis Mas Imran sendiri? Kalau untuk di Seventies ini sendiri ya, menurut saya itu sangat berpengaruh signifikan. Karena ketika saya ngomongnya itu kualitas SDM berpengaruh sama customer experience ya, karena di sini kita fokusnya yaitu customer experience. Walau mungkin hal itu tidak selalu terjadi gitu ya. Jadi menurut saya itu sangat berpengaruh signifikan. Karena ketika kita mendapat feedback yang baik tentang customer kepada service yang kami berikan, itu menurut saya itu udah nilai yang sangat baik buat dari bisnis itu sendiri buat berkembang seterusnya. Ketika mendapatkan feedback yang jelek, berarti memang harus ada yang diperbaiki, apalagi dari kualitas SDM itu sendiri. Karena mau nggak mau frontline yang dihadapi oleh pembeli sendiri itu bukan tentang tempatnya, yaitu sama service yang diberikan. Karena referensi tempat orang untuk berkunjung itu pasti sangat berbeda-beda, apalagi yang signifikan tentang ice cream shop itu sendiri gitu ya. Yang terakhir, apa pesan dan saran bagi mahasiswa atau calon pengusaha muda terkait pentingnya SDM dalam pengembangan bisnis? Oke. Untuk saran untuk mahasiswa, apalagi mereka ingin terjun ke dunia F&B ya, menurut saya mereka harus mempunyai personal dan intrapersonal skill yang bagus. Karena mau tidak mau ketika mereka akan terjun ke dunia kerja, mereka akan bertatap muka secara langsung dengan banyak kalangan. Misalkan orang yang lebih muda, anak-anak, orang yang lebih tua atau senior atau bagaimanapun lah, pasti banyak yang bakal ditemuin. Jadi terus asah skillnya, jangan terlalu besar kepala, karena ketika udah terjun itu sendiri itu pasti di bisnis itu pasti sangat luas, tidak ada batasan ataupun tingkatan yang bisa dikatakan, tidak ada tingkatan maksimal dalam mempelajari hal-hal untuk terjun ke dunia bisnis. Jadi first of learning lah bahasanya ya, seperti itu. Sama jangan takut bertanya kepada orang lain ketika membutuhkan sebuah jawaban, karena itu pasti sangat berguna ketika tanya ke orang lain kalau lagi nggak tahu gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Imron. Sudah cukup untuk tugas kami. Oke. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih juga sudah berkunjung ke Sobat Askrip. Ya. Semoga cocok dan semoga balik lagi. Ya, semoga usahanya terus berkembang, Amin. lancar, terus meningkat terus. Kalian juga semoga lancar kuliahnya, Amin. apalagi masih semester 1. Ya, Saya dulu juga manajemen, jadi I know what you feel. lulusan 2023 saya lulus. D3 dari Universitas Erlangga. Oh. Oke. Udah? Terima kasih, Pak. Thank you.
Jadi guys, dari hasil wawancara hari ini terlihat jelas bahwa sumber daya manusia jadi kunci utama keberhasilan UKM es krim ini. Keterampilan, sikap kerja, dan kemampuan karyawan dalam melayani pelanggan sangat berpengaruh pada kualitas produk, kepuasan pembeli, dan lancarnya operasional harian. Walaupun pengelolaan SDM dilakukan dengan cara yang sederhana, pemilik usaha tetap menerapkan hal-hal penting seperti menyesuaikan orang dengan pekerjaan yang tepat, memberi pelatihan langsung di tempat, menjaga komunikasi yang terbuka, dan membina karyawan dengan pendekatan kekeluargaan. Cara ini terbukti membantu meningkatkan semangat dan performa kerja mereka. SDM juga terlihat sangat berperan dalam menjaga rasa yang konsisten, kebersihan, dan pelayanan yang membuat pelanggan ingin kembali lagi. Meski masih ada tantangan seperti mempertahankan karyawan dan keterbatasan sumber daya, komitmen pemilik untuk terus mengembangkan SDM membuka peluang besar bagi usaha untuk terus bertumbuh. Secara keseluruhan, keberhasilan UKM es krim ini memang sangat ditopang oleh cara mereka mengelola sumber daya manusianya.